Selamat datang di YouTube FIFA Goal Indonesia bersama saya, Dimas Sembada. Setelah di episode sebelumnya kita membahas soal top skor BRI Liga 1, saat ini kita akan membahas soal kans Timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Ngomong-ngomong soal Piala AFF, kejuaraan ini memang menjadi salah satu kejuaraan bergengsi di Asia Tenggara. Sayangnya Indonesia belum pernah sekalipun juara, di mana prestasi Indonesia terbaik hanyalah menjadi runner-up di Piala AFF. Soal Piala AFF, hanya Indonesia dan publik sepak bola Indonesia yang menyebut kejuaraan ini sebagai Piala AFF. Di negara-negara Asia Tenggara lain, publik biasanya menyebut dengan titel sponsornya. Sebut saja saat ini, Piala AFF di negara-negara Asia Tenggara lain lebih dikenal dengan Piala Suzuki. Begitu juga di edisi-edisi sebelumnya, di mana Piala AFF lebih dikenal dengan Piala Tiger atau Tiger Cup. Tapi kali ini kita tidak akan membahas soal sejarah Piala AFF, melainkan kita akan membahas kans Timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Dari hasil undian yang berlangsung beberapa waktu lalu, langkah Indonesia dipastikan tidak akan berjalan mudah. Pasalnya, Indonesia tergabung dengan negara-negara kuat di Asia Tenggara. Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Laos. Melihat peta kekuatan untuk lolos dari fase grup, skuad Garuda dipastikan perlu perjuangan ekstra. Khususnya Vietnam dan Malaysia dipastikan akan mempersulit skuad besutan Sintayong di Piala AFF 2020. Tak berlebihan bila publik pada akhirnya pesimis melihat peluang Indonesia. Pasalnya, bersama dengan Vietnam dan Malaysia, Indonesia juga pernah berada satu grup ketika menjalani kualifikasi Piala Dunia 2022 Qatar, di mana hasilnya Indonesia tak sekalipun menang. Karenanya, kedua negara ini pasti bakal menjadi ganjalan yang teramat sulit bagi skuad besutan Sintayong. Di pra Piala Dunia lalu saat menjamu Malaysia di Stadion Gelora Bung Karno, Indonesia secara mengejutkan takluk 3-2 dari Harimau Malaya. Sempat unggul, pada akhirnya Indonesia harus merasakan kalah di kandang sendiri. Begitu juga saat Indonesia kedatangan Vietnam di Stadion Iwayan Dipta Bali. Skuad Garuda yang waktu itu masih ditangani oleh Simon McManamy takluk 3-1. Di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Qatar 2022, tak perlu ditanya lagi, Indonesia kembali meraih hasil minor. Bertandang ke Bukit Jalil, Indonesia takluk 2 gol tanpa balas. Begitu juga saat berhadapan dengan Vietnam saat Sintayong sudah ambil kuasa. Skuad Garuda kembali menyerah 4-0. Sintayong, juru latih Timnas Indonesia, masih optimis menatap Piala AFF 2020. Meskipun tidak mudah, dia percaya anak asuhnya akan memberikan kemampuan yang terbaik. Berada di grup B bersama Vietnam dan Malaysia sangat menarik bagi saya. Mereka tim yang kuat, namun kami akan berjuang keras demi meraih kemenangan di setiap laga. Kami akan melakukan persiapan dengan baik, kata Sintayong. Sebagai persiapan, baru-baru ini tim nasional sudah melakukan beberapa pematangan. Salah satunya dengan menggelar training camp dan memanggil beberapa pemain senior. Langkah Sintayong dalam mempersiapkan tim jelang AFF 2020 nyatanya tidak berjalan mulus. Pelatih asal Korea Selatan tersebut banjir kritik, salah satunya dari Paul Munster, pelatih Bayangkara FC, juga Milo yang merupakan juru taktik dari PSM Makassar. Munster sempat mempertanyakan kenapa Evan Dimas dan Adam Alis dipanggil untuk melakukan training camp, padahal keduanya tidak pernah menjadi starter di BRI Liga 1 dan masih dalam tahap pemulihan cedera. Begitu juga bagi Milo, juru latih PSM, yang mempertanyakan perihal absennya pemain PSM di Timnas Indonesia. Dia juga mempertanyakan pendekatan Sintayong yang mengutamakan pendekatan fisik. Tapi Sintayong tidak bergeming, baginya fisik adalah utama dalam sepak bola. Bagi Sintayong, ketika fisik pemain dalam kondisi terbaik, maka akan jadi keuntungan khususnya bagi Timnas Indonesia. Di tengah drama yang tersaji serta mepetnya persiapan di mana Indonesia sempat 500 hari tanpa kompetisi sepak bola, kans Indonesia untuk menjadi kampiun nampaknya terlampau kecil. Apalagi melihat Vietnam dan Malaysia yang sukses selalu menyulitkan Indonesia seperti yang terjadi di pra Piala Dunia lalu. Kira-kira bagaimana kans Indonesia untuk melaju jauh di Piala AFF 2020 ini? Apakah mungkin Indonesia melepaskan dahaga gelar? Tulis opini kalian di kolom komentar.
Dan jangan lupa buat like video ini serta subscribe YouTube FIFA Gol Indonesia. Saya Dimas Edi Sembada undur diri. Sampai jumpa di video lainnya dan jangan lupa buat selalu update berita bola terbaru hanya di fifagol.com.